Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas daftar nama atau daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol legal yang tidak terdaftar di Slick OJK. Jujur saja, seringkali berjalannya waktu, semakin sedikit pinjol yang berhasil terdaftar di Slick OJK atau melaporkan ke Slick OJK. Pada sekitar tahun 2000 atau 2021, pinjol yang terdaftar di Slick OJK masih cukup jarang. Ini karena pinjolnya tidak melaporkan langsung ke Slick OJK, melainkan memerlukan pihak ketiga seperti bank atau instansi keuangan yang besar. Sebagai contoh, aku laku menggunakan bank Neocommerce, ada juga yang menggunakan bank Jago, dan beberapa lainnya, menggunakan bank-bank digital lainnya. Fokus dalam video ini bukanlah pada hal tersebut, melainkan pada pinjol-pinjol yang hingga saat ini masih diragukan atau belum terdaftar di Slick OJK. Namun perlu diingat bahwa informasi ini bukanlah patokan atau acuan mutlak karena pinjol bekerja sama dengan bank digital untuk melaporkan data ke Slick OJK. Jadi suatu saat mungkin bisa melaporkan ke Slick OJK. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai. Yang pertama adalah pinjol Klik Kami. Nah, Klik Kami ini merupakan pinjol yang legal. Mungkin sebagian besar kalian belum terlalu familiar ya dengan nama ini karena ukurannya tidak terlalu besar. Nah, meskipun demikian, hingga saat ini Klik Kami masih belum terdaftar di Slick OJK. Beberapa teman-teman bahkan melaporkan bahwa setelah lebih dari 5 bulan atau setahun, Klik Kami ini masih bersih ya. Bahkan ada yang bilang katanya Klik Kami ini pinjolnya sudah bangkrut atau sudah tidak ada. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang masih gigil bayar di Klik Kami mungkin akan sedikit merasa lega atau tidak perlu memikirkan bagaimana ini masuk Slick OJK atau tidak. Nah, nggak ada data dari pinjol ini bisa diartikan bahwa sampai saat ini masih sedikit informasi yang tersedia atau dapat dikatakan belum terdaftar di Slick OJK. Jadi tidak pernah diketahui apakah mereka sendiri memiliki kebijakan lain. Jadi bisa dipastikan fix Klik Kami ini tidak masuk ke Slick OJK. Selanjutnya ada Dana Bijak. Nah, Dana Bijak mungkin lebih dikenal dibandingkan dengan Klik Kami. Ya, namun Dana Bijak juga belum terdaftar di Slick OJK. Bagi yang memiliki pengalaman buruk dengan Dana Bijak, mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar ya, seberapa banyak keterlambatan dan nominal yang sudah kalian telat. Sejauh ini belum ada data yang masuk ke Slick OJK setelah 5 bulan lewat. Nah, kemudian ada Danafix. Nah, Danafix ini dipastikan tidak akan masuk Slick OJK. Aplikasi ini bahkan tidak lagi tersedia di Play Store ya, yang mungkin menunjukkan bahwa Danafix ini benar-benar bangkrut, tutup, atau izinnya dicabut. Meskipun belum ada pernyataan resmi, informasi yang tersebar di media sosial mungkin menunjukkan bahwa transaksi akan dihentikan. Saya agak lupa detailnya, namun seperti Danafix sudah tidak aktif lagi. Namun dalam waktu yang lama dan kini sudah tidak dapat diunduh di Play Store. Nah, kemudian selanjutnya adalah FinPlus. Ini juga merupakan pinjol besar ya. Saya masih merasa skeptis dan ragu apakah FinPlus ini benar-benar tidak melaporkan ke Slick OJK, mengingat popularitas FinPlus ini sekarang banyak rumor yang menyebutkan bahwa mereka sudah memiliki banyak desa lapangan. Ya, ini berarti seharusnya jika mereka sudah beroperasi di lapangan, seharusnya bisa melaporkan ke Slick OJK. Dan itu adalah bukan hal yang sulit. Namun ini masih menjadi pertanyaan saya, ya, apakah ini masuk Slick OJK atau tidak. Selanjutnya, yang kelima adalah yang terakhir, ada modal. Nah, ini juga termasuk pinjol besar. Saya agak skeptis ya terkait apakah mereka sudah terdaftar di Slick OJK atau belum. Namun, saya rasa ke depannya kemungkinan besar mereka akan melaporkan ke Slick OJK. Terlebih lagi mengingat adanya aturan-aturan terbaru dari OJK yang mungkin akan mendorong mereka untuk melaporkan. Terkadang pinjol-pinjol seperti ini mungkin tidak melaporkan ke Slick OJK untuk keuntungan mereka sendiri, ya. Mungkin mereka menghindari laporan detail mengenai data pinjaman nasabah-nasabahnya, ya, agar mereka tidak dikejar oleh hukum, oleh peraturan. Mereka mungkin tidak ingin terungkap jika banyak nasabah yang gagal bayar, karena hal ini dapat merusak performa dan menyebabkan keraguan apakah mereka beroperasi secara baik sesuai dengan standar SOP. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, informasi ini juga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.